Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya taqwallah wa qad faza muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita berada pada Jumat ketiga di bulan Syawal 1439 Hijriah. Syawal artinya meningkat. Mari kita jaga semangat amaliyah kita, semangat ibadah kita, semangat kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berdiri menjaga sholat-sholat sunnah kita. Di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan. Seperti itu hendaknya iman yang kita miliki mampu memotivasi diri kita untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Bahkan bukan hanya itu, iman yang kita miliki mampu menjaga dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Masih banyak umat Islam di mana iman yang mereka miliki mampu memotivasi mereka melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi iman mereka tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan dosa. Dia sholat tetapi korupsi, dia sholat tetapi melanggar amanah, dia sholat tetapi ingkar janji, dia sholat tetapi melakukan perbuatan keji. Jamaah Jumat yang berbahagia, manusia takut sekali dengan kerugian. Dia tidak ingin kerugian itu menimpa dirinya. Manusia itu takut sekali bangkrut. Dia tidak mau kebangkrutan itu terjadi pada dirinya. Manusia itu menginginkan keuntungan. Dia cari keuntungan, dia kejar keuntungan, bahkan dia berlari mencari keuntungan. Tetapi pada saat Allah mengatakan rugi dan rugi orang yang tidak beriman, hatinya tidak bergetar, jiwanya tidak terperanjat, hatinya tidak terbuka dengan peringatan Allah yang mengatakan rugi orang yang tidak beriman. Pada saat Rasulullah mengatakan bangkrut nanti di kemudian hari,
Orang yang menghadap Allah dengan sholat mereka, dengan puasa mereka menghadap Allah, dia bawa pahala puasanya, pahala sholatnya, tetapi dia bangkrut karena kebaikan itu diberikan kepada orang yang dia zalimi, yang dia sakit, yang dia caci, yang dia mati. Jamaah Jumat yang berbahagia, iman yang kita miliki hendaknya iman yang sempurna, iman yang mengantar diri kita ke jenjang derajat tingkat takwa, menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kita miliki adalah iman yang menjaga kebersihan hati kita. Hati kita ibarat kain yang dicuci bersih kemarin di bulan Ramadan. Jangan dinodai dan jangan dikotori kembali. Jaga itu kebersihan dengan iman yang kita miliki. Jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana upaya kita yang harus kita lakukan? Kita harus istiqomah. Istiqomah dengan iman kita, istiqomah dengan ibadah kita, istiqomah dengan baca Quran kita, istiqomah dengan zikir kita, istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, hendaknya mereka itu istiqomah dalam ibadah. Saat azan berkumandang, segera dia memenuhi panggilan Allah, datang ke masjid, hadir sholat berjamaah, menjaga sholat jamaah, menjaga sholat-sholat sunnah. Itu namanya istiqomah. Yang menarik, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin menanyakan sesuatu kepada Anda." Dengan jawaban yang engkau berikan, wahai Rasul, membuat aku tidak bertanya lagi. Pertanda sahabat ini menanyakan sesuatu yang paling inti. Ia bertanya kepada Rasulullah, menanyakan sesuatu yang kemudian Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Lagi-lagi Rasulullah pun juga mengingatkan agar supaya kita istiqomah dengan ibadah, dengan amal, dengan kebaikan yang kita lakukan. Jamaah Jumat yang berbahagia, di bulan Syawal pernah merupakan bukan bulan jihad, bulan perjuangan, bulan yang mendebarkan. Apa itu terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah? Saat di bulan jihad dan bulan perjuangan, di mana umat Islam dikeroyok dalam perang Ahzab, dalam perang Canda oleh pasukan multinasional. Tetapi apa yang terjadi? Kemenangan pada umat Islam. Musuh-musuh orang-orang kafir Quraisy itu kalah. Allah kirim badai topan yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah bisa berbuat apa yang Dia kehendaki. Apa yang Allah inginkan bisa saja Dia lakukan. Allah yang punya matahari, pemanasan global bisa terjadi. Allah punya batu, hujan batu bisa terjadi. Allah yang punya api, hujan api pun bisa terjadi. Allah punya lautan, air laut itu bisa tumpah ke daratan. Semua bisa terjadi.
Allah yang melindungi kita, Allah yang menyelamatkan kita. Bukan perusahaan yang membuat kita kaya. Yang membuat kita kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta dan materi yang membuat kita bahagia. Yang membuat kita bahagia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dokter, tablet dan kapsul yang membuat kita sehat. Yang membuat kita sehat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang berbahagia, Al-Quran berkisah tentang masa lalu. Al-Quran juga berkisah tentang masa yang akan datang. Al-Quran juga berkisah tentang hari berbangkit. Al-Quran berkisah tentang masa lalu, bagaimana kaum Ad dan kaum Samud yang telah dihancurkan oleh Allah. Rumah-rumah mereka rata dengan tanah. Bahkan negeri mereka hancur. Jamaah yang berbahagia, itulah kaum Ad dan kaum Samud. Al-Quran juga berkisah tentang kaum Muhajir dan kaum Ansar, kaum yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kaum Muhajir itu? Ialah mereka yang hijrah meninggalkan keburukan, kejahatan, kemungkaran, kekejian. Mereka tinggalkan itu semua, kebatilan. Mereka hijrah berada di dalam kebenaran dan kebaikan. Kebaikan dan kebenaran itu yang mereka tegakkan. Itulah kaum Muhajir yang Allah selamatkan. Al-Quran berkisah tentang kaum Ansar. Siapa itu kaum Ansar? Ialah mereka yang berjuang membela agama Allah, yang selalu memikirkan memajukan agama Allah, yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun hendaknya menjadi kaum Muhajir dan kaum Ansar. Luar biasa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang memikirkan memajukan, membela agama Allah. Intan sunnah yang sukum wa isabit akadama. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Allah tolong urusan dunia, Allah tolong akan urusan keluarga, Allah tolong akan masalah anak dan keturunan kamu. Luar biasa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran pun juga berkisah tentang masa yang akan datang. Saat langit dibelah, langit digulung, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas, bagaikan bulu yang dihamburkan. Manusia pada waktu itu bagaikan belalang yang berterbangan. Dan saat itu seluruh isi bumi ini dikeluarkan. Bintang-bintang bertabrakan antara satu dengan yang lain. Terjadilah peristiwa dahsyat, yaitu kiamat. Al-Quran juga berkisah tentang masa hari berbangkit, di mana manusia akan dikumpulkan. Pada masa mereka menghadap kepada Allah, ditimbang amal kebaikan dan keburukan mereka. Mereka melalui jembatan yang namanya jembatan Siratal Mustaqim menuju surga. Tetapi apa yang terjadi, banyak manusia yang berjatuhan bagaikan air hujan yang jatuh dari langit. Qalilan ma tu'minun, qalilan ma tasbudun. Karena sedikit sekali orang yang beriman dan sedikit sekali orang yang bersyukur. Mari kita menjadi orang yang sedikit itu, yaitu orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang bangun malam. Sedikit sekali itu kata Allah, orang yang bangun malam, yang bermunajat kepada Allah, yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran, masa lalu, masa yang akan datang, dan masa hari berbangkit. Apa tidak tergiur kita? Apa tidak terpanggil kita? Apa tidak berkeinginan kita? Mereka yang ditempatkan di dalam surga itu adalah mereka yang tidak lagi merasakan lelah dan capek. Tapi di dunia ini selalu saja capek dan lelah. Bekerja capek,
istirahat juga capek, pergi mandi juga capek, makan juga capek. Tidak ada yang tidak melelahkan, seluruhnya melelahkan, seluruhnya membuat kita capek. Di surga orang bersenang-senang belajar Allah di dalam Al-Quran kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Mari kita terus-menerus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita terus-menerus banyak-banyak bersentuhan dengan Al-Quran, supaya di bulan Syawal ini terus meningkat iman dan ibadah kita, dan di bulan-bulan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu.